Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, sebelum kita kuliah mari kita baca suratul Fatihah dulu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk guru kita, untuk orang tua kita, untuk kiai kita, untuk saudara kita semua, dan untuk niat kita semoga dicatat sebagai niat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, untuk kuliah kita kali ini adalah etika profesi ya, etika profesi. Ini adalah mata kuliah yang hasil dari peninjauan kurikulum yang tadinya 1 SKS menjadi 2 SKS, dan yang pastinya kalian tidak boleh mendapatkan nilai jelek di sini ya. Nilai di sini minimal C, jadi nilai di bawah C nanti berimbas kalian tidak bisa lulus dari TI Unwahas. Oke, masih bersama saya ya, Subhan Mauludin. Ini foto saya, semoga kalian tidak lupa dengan saya dan wajah saya ya, karena kita sudah lama sekali tidak ketemu tatap muka ya, mulai dari Maret sampai sekarang September, dan mungkin nanti sampai akhir tahun ini ya. Jadi mungkin belum bisa berjumpa secara langsung ya karena pandemi ini. Oke, untuk pertemuan kita pertama kali kita ini adalah kontrak kuliah ya, sama overview untuk mata kuliah etika profesi ya. Mata kuliah etika profesi di sini kode mata kuliahnya adalah CTI 060, SKS-nya adalah 2 SKS ya. Terus tujuannya adalah nanti diharapkan kalian memahami makna profesi dan sikap profesional bagi seseorang pekerja di bidang teknik informatika. Kriteria penilaian di mata kuliah ini adalah masih sama seperti yang dulu. Yang pertama adalah group discussion. Kalian silahkan membentuk sebuah group discussion ya, diskusi di sana, diskusi relax untuk membahas suatu permasalahan atau materi yang nanti kita akan bahas selama perkuliahan. Grup diskusi, nanti silahkan kalian membuat grup sendiri untuk mendiskusikan materi-materi yang akan kita bahas di 1 semester ke depan. Tanya jawab keaktifan ya, di sini nanti akan saya buka forum diskusi di e-learning di sini. Silahkan nanti saya lemparkan suatu materi, silahkan kita bahas atau kita diskusikan tema-tema yang akan saya kuliahkan ya. Yang kedua, yang ketiga ada discovery learning ya. Silahkan kalian mencari sumber atau referensi dari luar ya, untuk memantapkan atau sebagai dasar dari diskusi kita. Presentasi nanti kita lakukan dengan e-learning ya, e-learning dengan bisa menggunakan PPT yang sudah direkam menjadi video, sebuah video, atau dengan aplikasi lain yang sekiranya bisa kita lihat atau kita saksikan, atau bisa sebagai description dari sebuah materi yang sudah kalian buat. Presentasi di sini. Yang selanjutnya adalah ujian di sini nanti bisa secara tertulis atau oral ya, karena kita nanti sifatnya e-learning ya, kita tertulis saja, di mana nanti ujiannya kita ada yang pasti ada 2, ada UTS sama UAS. Gimana UTS sama UAS ini kalian wajib datang ya, tidak boleh tidak datang, dan dibuktikan dengan absensi yang tentunya nanti sudah disediakan di e-learning. Jadi nanti kalau kalian tidak bisa berangkat, setidaknya kalian minta izin dengan menggunakan ya, kalau sakit berarti menggunakan surat dokter, keterangan dokter. Kalau yang lain ya silahkan kalian bisa bijaksana lah dengan
Yang selanjutnya kriterianya adalah write on. Write on di mana nanti silakan kalian deskripsikan pemikiran kalian dengan tulisan ya. Tulisan bisa dengan apa namanya suatu makalah atau karya tulis yang tentunya bisa di-share atau dipublikasikan lewat yang bersifat online, jurnal atau apapun yang bisa online. Jadi ini kriteria penilaian dari saya. Yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian di sini ada dibagi menjadi kehadiran. Ini adalah 10%, tugasnya 20%, kuisnya 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Ingat, untuk UTS dan UAS kalian wajib datang ya. Wajib datang. Kalau tidak datang di salah satunya UTS ataupun UAS, nanti nilai kalian niscaya ya bisa dipastikan nilainya adalah D ya, karena ini di sistem penilaiannya adalah kumulatif ya, perkalian. Jadi nanti nilai berapapun yang diberikan dengan 0 pasti nilainya akan 0. Penilaian, terus indikator penilaian di sini ada keaktifan. Ada keaktifan, ada ketepatan solusi yang diberikan, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, serta kebenaran dalam menjawab soal-soal yang diberikan, baik itu secara oral maupun ujian tulis. Ya, keaktifan nanti bisa dilihat di e-learning ya, karena e-learning adalah sistem cuma tercatat. Jadi siapa yang terlambat, siapa yang datang tepat waktu, siapa yang mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain-lain nanti akan otomatis tercatat oleh sistem. Jadi tidak bisa berbohong di sini ya. Oke, untuk materi ya, materi saya kira cukup banyak ya. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas di etika profesi di sini ya. Ya, etika profesi ini sejarahnya dulu mungkin pernah kalian dengar tentang teknologi komputer ya, pengintegrasian teknologi komputer ke dalam masyarakat di sini akan menimbulkan suatu revolusi industri yang mungkin yang kedua ya. Yang pertama itu adalah penggunaan energi ya, energi. Yang revolusi yang kedua yaitu pengintegrasian komputer ke dalam masyarakat. Nah, ini pendapat dari Norbert Wiener ya, ini yang tahun 1950 pernah berpendapat seperti itu, kalau pengintegrasian teknologi komputer ke masyarakat akan menimbulkan revolusi itu yang kedua. Nah, pendapat tersebut sekiranya sudah terlalu tua ya, karena tahun 1950 dan bisa dikatakan ramalan itu ya, ramalan, dan sampai sekarang itu ramalan itu menjadi kenyataan, di mana revolusi industri yang kedua tersebut di sini ya telah terjadi. Pengintegrasian teknologi komputer ke dalam masyarakat membawa perubahan yang sangat besar, hampir di semua sisi kehidupan umat manusia ya. Ya, contohnya ya sekarang kalian mau apa-apa tinggal ambil PC atau ambil Android, tinggal klik, semua sudah tersedia di dalam Android ya. Ya, bisa dibilang dunia ada di genggam kalian ya, kalau kalian bisa menggunakan Android di sini. Ya, perubahan besar ini juga terjadi pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada pola pikir manusia sebagai salah satu akibatnya adalah suatu akibat dari perkembangan teknologi komputer ini. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Nah, ini juga di balik munculnya peluang baru dalam pemanfaatan teknologi komputer tentunya di sini membangun serta memperbaiki pendidikan,
bisnis, layan pemerintah, dan demokrasi. Dan berbagai permasalahan baru juga akan muncul berkaitan dengan manusia yang menggunakannya. Ya. Apa namanya? Dan permasalahan juga akan muncul yang disebabkan oleh interaksi yang universal di antara pemakai teknologi komputer. Nah, contohnya di sini adalah kehadiran internet ya, yang membawa komunitas baru yang sering disebut dengan cyberspace ya. Di sini berbagai masalah muncul karena cyberspace yang dihuni oleh individu-individu yang berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, sifat, dan cara bicara, cara menulis, rasa humor, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Apalagi di sini pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia animus yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Ya, ini adalah ini materi-materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah definisi fungsi dan ruang lingkup etika. Pada bagian ini akan membahas dasar-dasar dari etika, mulai dari pengertian, hubungan antar etika, filsafat, moral, dan ilmu pengetahuan sampai pada pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Ini adalah materi yang pertama. Materi yang kedua adalah sejarah, isu-isu terkini tentang etika komputer. Di sini akan dibahas sejarah etika komputer, berbagai pandang tentang cakupan etika komputer, serta isu-isu pokok dalam etika komputer. Ya. Materi selanjutnya adalah profesi dan profesional, yang saya kira sering kalian utarakan, profesi dan profesional. Ini pada bagian ini nanti akan membahas tentang manusia dengan kebutuhannya sehingga muncul apa yang disebut dengan pekerjaan profesi. Ya, yang hal lain yang akan dibahas adalah profesionalisme serta bagaimana mengukurnya. Ya, profesi dan profesionalisme. Yang keempat di sini profesi di bidang teknologi informasi, standar pekerjaan di bidang TI. Pada bagian ini membahas gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi serta bagaimana pekerjaan di bidang teknologi informasi dapat disebut sebuah profesi. Nah, hal lain yang dibahas adalah pekerjaan di bidang teknologi informasi, standar pemerintah, serta standarisasi profesi TI menurut Ipkin dan SIGBS Search. Ya. Ini materi yang kelima adalah sertifikasi profesi di bidang TI. Sertifikasi ya. Di sini akan dibahas perlunya peningkatan profesionalisme bagi pelaku profesi di bidang TI serta bagaimana melakukannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempersiapkan SDM teknologi informasi sejak dini hingga menjadi profesional dan bersertifikasi tentunya ya. Yang keenam adalah peranan organisasi profesi. Pada bagian ini membahas peranan organisasi dan kode etik dalam sebuah profesi, ya, di mana pembahasan dimulai dari pembentukan organisasi profesi sampai pada kode etik profesi dan tanggung jawab moral dalam melaksanakannya. Ya, yang materi yang ketujuh adalah makna dan konsekuensi etika di dunia maya atau cyber etik. Nah, di sini nanti akan dibahas tinjauan khusus etika di dunia internet, mulai dari pembahasan tentang perkembangan internet sampai pada pentingnya netiquette atau pengguna internet sebagai salah satu contoh etika berinternet. Ya, selanjutnya adalah materi yang ke-8, etika bisnis teknologi informasi, ya, etika bisnis dan e-commerce di sini ya. Bagian ini nanti akan membahas tentang etika bisnis,
baik secara umum maupun secara khusus untuk bidang teknologi informasi, ya, termasuk di dalamnya nanti membahas tentang tantangan umum melakukan bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, materi selanjutnya itu penggunaan lisensi perangkat lunak, ya. Bagian ini membahas berbagai jenis lisensi perangkat lunak komputer secara khusus, ya, membahas fenomena merebaknya pemakaian perangkat lunak open source dan ketentuan hak cipta dalam perangkat lunak bebas atau open source. Nah, itu adalah materi materi yang akan kita bahas dalam satu semester. Kiranya nanti mungkin kalau ada yang kurang setuju atau mau menambah materi, silahkan nanti saya buka forum diskusi, ya, untuk materi-materi yang mungkin mau ditambahkan atau yang dikurang. Silahkan, ya, nanti kita bahas di forum diskusi. Oke, referensinya saya menggunakan William Sawyer, Information Technology yang di Yogyakarta tahun 2007, ada Wahono, Etika Komputer, terbitan Andi tahun 2013, ada Diah Imaningrum, Hak Cipta Setara Press tahun 2017, dan Endang Purwaningsih, Hukum Paten, terbitan CV Mandar Maju tahun 2015. Ini adalah kontak saya masih menggunakan nomor 081325542494. Email saya juga masih aktif, ya. Saya sekarang ruangan saya di D104 di lab TI bawah pojok, ya. Oke, sampai di sini dulu saya kira untuk overview kuliah etika profesi. Silahkan nanti saya buka di forum diskusi untuk kita diskusikan yang tentang materi-materi kita. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.